Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah. Nah, saat ini kita sudah memasuki awal semester genap dan kita masih melaksanakan moda pembelajaran seperti semester ganjil, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikutinya. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Sebelum kita mempelajari gelombang mekanik, kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dan klasifikasi gelombang. Definisi gelombang yaitu getaran yang merambat. Gelombang dapat kita rasakan atau kita amati ketika kita sedang asik mendengarkan musik atau menikmati deru ombak laut. Begitu pula ketika kita menggerakkan tali atau selingki. Nah, selanjutnya klasifikasi gelombang. Pengklasifikasi gelombang sangat beragam. Yang pertama yaitu menurut ada tidaknya medium untuk perambatan energinya. Ini terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatan energinya dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan suatu zat perantara yang mana kita sebut dengan medium. Ketika gelombang tersebut berjalan melalui medium, partikel-partikel yang membentuk medium mengalami pergeseran yang tergantung dari sifat gelombang tersebut. Contoh gelombang mekanik yaitu terdapat pada gelombang tali dan gelombang bunyi. Nah, yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang perambatan energinya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya yaitu gelombang cahaya, sinar X, gelombang radio, gelombang TV, dan sebagainya. Gelombang elektromagnetik akan kita bahas secara lengkap di kelas 12. Pengklasifikasian yang kedua yaitu menurut arah getar dan arah rambatnya. Ini juga terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Misalnya, jika seutas tali kamu gerakkan ke atas, kemudian ke bawah pada salah satu ujungnya, maka akan terlihat suatu bentuk gelombang yang berupa lembah dan puncak. Seperti pada gambar berikut. Istilah-istilah pada gelombang transversal. Yang pertama yaitu puncak gelombang. Puncak gelombang merupakan titik-titik tertinggi gelombang yaitu pada titik B dan H seperti pada gambar. Yang B, dasar gelombang, merupakan titik terendah gelombang. Terdapat pada titik E dan titik K. Selanjutnya, bukit gelombang merupakan lengkungan atas gelombang terdapat pada OBD dan GHJ pada gambar. Yang D, lembah gelombang, merupakan lengkungan bawah gelombang dapat terlihat pada titik D, E, G, dan J, K, M. Istilah yang selanjutnya yaitu simpangan. Simpangan merupakan jarak partikel yang dilalui gelombang terhadap titik seimbang, terdapat pada titik O. Selanjutnya, amplitudo merupakan simpangan terbesar gelombang, terdapat pada titik BC dan EF. Dan yang terakhir, panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak dua puncak berurutan, yaitu terdapat pada titik BH, atau jarak dua dasar berurutan yaitu pada titik EK. Nah, yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah getarannya sejajar dengan arah perambatannya. Contohnya terdapat pada gelombang bunyi dan gelombang pada sebuah selingki. Pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan.
Rapatan dan renggangan dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menurut amplitudo. Ini juga terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Sedangkan gelombang stasioner yaitu gelombang dengan amplitudo yang berubah. Ini akan kita bahas pada bab selanjutnya. Nah, itulah penjelasan dari definisi gelombang dan pengklasifikasian gelombang. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.